Perkenalkan, nama saya Marta Saulina Laban dari program studi informatika dari 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya, yaitu praktikum pemrograman fungsional. Dalam tugas ini kami diberikan 3 tugas. Tugas yang pertama yaitu toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu sudah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian, Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju, dan dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka dapatkan kesimpulan seperti berikut. Untuk mewujudkan ide cemerlang ini, kami disuruh untuk membuat sebuah program dengan input seperti ini. Langsung saja ke kodenya. Nah, ini dia kodenya. Kode ini adalah kode program diskon buku. Kode ini digunakan untuk menghitung total harga pembelian buku, untuk menentukan harga berdasarkan total buku dan mencetak hasilnya. Berikut kode lengkapnya. Yang pertama di sini terdapat deklarasi variabel. Yang pertama itu integer jumlah buku. Integer jumlah buku ini berguna untuk menyimpan jumlah buku yang dibeli, lalu bertipe integer karena jumlah buku selalu bilangan bulat. Selanjutnya di sini terdapat float harga per buku. Float harga per buku ini itu untuk menyimpan harga satuan buku, bertipe float karena harga bisa berupa angka desimal. Selanjutnya terdapat float harga total belanja. Float total belanja ini untuk menyimpan hasil perkalian jumlah buku dengan harga per buku. Selanjutnya terdapat potongan harga. Potongan harga ini itu berfungsi untuk menyimpan nilai diskon. Fungsi ini diinisialisasikan ke 0,0. Selanjutnya terdapat total bayar. Total bayar ini berguna untuk menyimpan hasil akhir setelah dikurangi diskon. Lalu fungsi yang ketiga yaitu input dari pengguna. Nah, di sini itu menggunakan scan. Scan ini untuk membaca input dari pengguna. Scan %D itu digunakan untuk membaca jumlah buku atau bilangan bulat. Scan %F itu digunakan untuk membaca harga per buku atau berupa bilangan desimal. Selanjutnya yang ketiga di sini terdapat fungsi menghitung total belanja. Nah, di sini itu total belanja sama dengan jumlah buku dikali harga per buku. Ini berguna untuk menghitung total harga buku sebelum diskon. Lalu hasilnya disimpan dalam total belanja. Nah, di sini selanjutnya terdapat fungsi untuk menentukan besar diskonnya. Ini yang pertama itu jika total belanja lebih dari 1 atau sama dengan 500.000, maka diskonnya itu 15%. Nah, di sini yang kedua, jika total harga belanja lebih dari 1 atau sama dengan 100.000, maka diskonnya itu 10%. Selanjutnya yaitu jika total belanjaan lebih dari atau sama dengan 50.000, maka diskon belanjanya itu 5%. Nah, jika kurang
Jika kurang dari 50.000, maka tidak akan mendapatkan diskon, atau potongan harganya tetap di 0,0. Selanjutnya, di sini terdapat untuk menghitung total yang harus dibayar. Total bayar sama dengan total belanja dikurangi potongan harga. Total baik yang harus dibayar adalah total belanja dikurangi diskon. Nah, selanjutnya sini juga terdapat fungsi untuk menampilkan hasil, yaitu digunakan ini. Nah, jika tidak ada diskon di sini, maka dicetak itu sebagai indikasi. Contohnya, kita akan merun kodenya. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan inputnya. Maaf, ada kesalahan. Nah, di sini kita masukkan inputnya itu 5. Lalu kita masukkan harganya. Harganya itu 50.000. Nah, di sini akan langsung tertera harganya dan juga diskonnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas 2. Nah, tugas kedua yaitu pada hari Senin kemarin saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Uca bertemu seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan, Uca berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Uca ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah dikampanyekan kesehatan sejak dulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Uca mengetahui banyak hal baru, yaitu seperti berikut. Nah, selain itu, sang ahli gizi juga menemukan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan sang ahli gizi, Ucok ingin mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Nah, tugas kami di sini itu membantu Ucok untuk membuat program ini dengan input ini dan outputnya seperti ini. Oke, langsung saja ke coding. Nah, coding itu seperti ini. Kode ini yaitu program komponen makanan berdasarkan level. Kode ini digunakan untuk menampilkan daftar komponen makanan berdasarkan level yang diberikan oleh pengguna.
serta memberikan kesimpulan sesuai level tersebut. Yang pertama di sini terdapat deklarasi dan definisi variabel, yaitu yang pertama yaitu integer level. Integer level ini berfungsi untuk menyimpan tingkat kecukupan makanan yang dimasukkan oleh pengguna. Menggunakan integer karena level ini berbentuk bilangan bulat dari 1 sampai 5. Selanjutnya di sini juga menggunakan const-char atau components, yaitu array string berisi daftar komponen makanan yang harus dikonsumsi berdasarkan level. Lalu menggunakan const-char karena setiap elemen adalah string tetap yang tidak akan berubah. Nah, di sini juga terdapat cost-char conclusion, yaitu untuk menggunakan array string berisi kesimpulan terkait pola makanan berdasarkan level. Selanjutnya di sini terdapat fungsi yang kedua yaitu input dari pengguna. Nah, di sini menggunakan scan %d dan level. Ini untuk membaca input level dari pengguna. Menggunakan %d karena level adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini terdapat validasi input. Ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah input valid. Jika level kurang dari 1 atau lebih dari 5, maka akan dicetak level not found atau tidak terdefinisi atau tidak terdapat. Lalu akan dihentikan program dengan mereturn 1. Ini memastikan bahwa hanya level yang valid yaitu 1 sampai 5 yang akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya di sini terdapat yang keempat yaitu menampilkan komponen makanan. Di sini menggunakan loop mundur untuk mencetak komponen makanan. Kenapa level sampai 1? Level diberikan mulai dari 1 hingga 5, tetapi indeks array mulai dari 0 hingga 4. Jadi jika pengguna memilih level 3, kita mulai dari indeks 2 atau vegetables hingga 0 staple food. Lalu outputnya itu nanti berisi daftar makanan dari level yang dipilih ke bawah, sesuai dengan tingkat kecukupan makanannya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi yang kelima yaitu menampilkan kesimpulan. Nah, di sini menampilkan kesimpulan dari array conclusion. Lalu sesuai level yang dimasukkan penggunanya, maka akan keluar. Kenapa level dari min 1 sama seperti sebelumnya, indeks array dimulai dari 0, sementara level dimulai dari 1. Misalnya, jika level 3 dipilih, maka conclusion 2 akan ditampilkan, yaitu good. Nah, kita akan merun kodenya. Nah, kita akan memasukkan inputnya yang tadi, yaitu kita klik di sini 1. Lalu akan keluar inputnya staple food atau staple food. Lalu kita masukkan lagi input yang kedua, yaitu 3. Input yang kedua. Nah, di sini dia akan mengeluarkan output
vegetables, side dishes, staple food, lalu seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas praktikum yang ketiga. Tugas ketiga yaitu menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya yaitu untuk mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan serta mengatur pemeliharaan operasi. Dari pagi hingga sore, Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Voltak sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini, Ucok dan Voltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kedua, mereka memilih operan yang akan digunakan. Lalu ketiga, mereka akan memasukkan bilangan yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Voltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam program C. Lalu saya akan membuat kode programnya. Langsung saja ke kode programnya. Nah, ini adalah kodenya. Kode program kalkulator operasi dasar. Kode ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian secara berulang sampai pengguna memasukkan min-1 atau telah melakukan 5 operasi. Yang pertama, di sini terdapat deklarasi variabelnya. Yang pertama yaitu char operasi, yaitu integer bilangan 1, bilangan 2, hasil counter sama dengan 0. Nah, char operasi ini itu berguna untuk menyimpan operasi yang dipilih atau yang dipilih seperti penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Lalu menggunakan char ini karena hanya menyimpan satu karakter. Selanjutnya di sini juga terdapat integer bilangan 1, bilangan 2, dan hasil. Ini untuk menyimpan angka yang akan dihitung. Menggunakan integer karena kalkulator ini bekerja dengan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu integer counter. Nah, integer counter ini itu untuk menghitung jumlah iterasi operasi agar tidak melebihi 5 kali. Nah, selanjutnya di sini terdapat yang kedua yaitu meminta jenis operasi dari pengguna. Nah, di sini menggunakan print scan. Ini itu untuk mengambil input operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Lalu spasi sebelum %C digunakan agar scan tidak membaca karakter new line dari input sebelumnya. Lalu di sini itu terdapat menginisialisasi variabel hasil. Nah, jika operasi adalah penjumlahan atau pengurangan, hasil awalnya adalah 0. Lalu jika operasi adalah perkalian, maka hasil awalnya adalah 1. Karena jika 0, hasilnya akan selalu 0. Nah, selanjutnya di sini ada yang keempat yaitu meminta bilangan pertama. Nah, di sini menggunakan print dan scan. Ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan pertama. Lalu di sini terdapat juga yang kelima yaitu menampilkan operasi yang dipilih. Ini menggunakan jenis operasi dan bilangan pertama yang dimasukkan pengguna.
Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk memproses operasi untuk bilangan pertama, yaitu digunakan dengan menginisialisasikan hasil dengan nilai bilangan 1 sesuai dengan operasi yang dipilih. Selanjutnya, terdapat perulangan untuk bilangan berikutnya. Itu menggunakan loop, yaitu untuk terus berjalan sampai pengguna memasukkan min-1 atau telah mencapai batas 5 kali operasi. Baru untuk mengecek kondisi berhenti. Jika pengguna memasukkan min-1, maka keluar dari loop. Jika operasi telah dilakukan 5 kali, maka keluar dari loop. Lalu akan menampilkan setiap angka yang dimasukkan dari hasil setelah operasi dilakukan. Nah, di sini juga ada fungsi untuk menutup programnya, yaitu menampilkan print min-1 per n, yaitu untuk menampilkan min-1 sebagai tanda akhir input. Lalu di sini ada print 0 per n, yaitu untuk menampilkan 0 sebagai penanda akhir program atau tidak digunakan dalam perhitungan. Kita akan melakukan run coding. Enggak. Nah, yang pertama kita akan memasukkan inputnya itu +1. Nah, kita memasukkan bilangan berikutnya itu 2. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga memasukkan min-1. Nah, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan perkaliannya. Kita masukkan kali 2. Nah, outputnya akan seperti ini. Lalu kita memasukkan inputnya lagi, yaitu 3, dan menghasilkan seperti ini. Sekian dari presentasi video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.